Selamat siang, sedulur-sedulur semua. Kita akan mengecek nih suara nih, masuk atau tidak. Ini ada ruangan ya di belakang, di samping rumah ini. Ruangan ini tidak terpakai ya. Jadi ini sebetulnya buat gudang ini. Tapi gudang coba kita fungsikan ya. Kita fungsikan nanti untuk ruang studio atau ruang podcast ya. Ini sudah saya masukkan, ini ada keyboard ya. Ini keyboard kita bungkus ini. Keyboard ke belakang tuh ada drum, ini juga kita bungkus drum. Kemudian ini di sebelah kiri ini ada gitar. Ya, kemudian ada tiang-tiang speaker, kemudian ini juga ada speaker. Kemudian kita ada kursi bar ya, kursi kafe ini yang tinggi. Ini bisa buat kita main akustikan ya, atau juga mungkin bisa kita buat bikin karaokean, atau juga kita bikin demo-demo musik atau cover-cover musik ya. Ruangan ini tidak luas sebetulnya. Ini ruangan ini panjang saya luas, panjangnya ada kurang lebih 12 meter. Kemudian ini lebar ini kurang lebih ada 3,5 meter gitu. Kita ngambil di pojok agar pencahayaan itu dapat dari luar. Karena di sebelah kiri saya itu jalan raya ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan outdoor. Beda kalau nanti ini kita udah tutup mungkin ya. Untuk sementara ya lalu lalang kendaraan ya bocor tuh ada ya. Tapi tidak mempengaruhi untuk kita membuat konten-konten ini, kegiatan-kegiatan ini yang menghasilkan ya karya-karya ini gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, ruangan ini ya bisa kita gunakan. Ini juga bisa akustikan bisa ya. Nah, kan bisa ya. Kebetulan saya memang tidak bisa main gitar ya. Tapi ini buat contoh aja nih kan bisa kan. Enak kan. Kemudian di sini juga ada mic ya. Kita menggunakan mic wireless atau mic kabel ya yang bisa kita gunakan. Jadi untuk selanjutnya ini ruangan ini bisa dipakai gitu. Jadi sedulur-sedulur atau youtuber kalau tidak punya ada ruangan nggak usah khawatir. Kita nggak usah redam dulu ruangan itu ya. Nanti kita pakai aplikasi aja. Aplikasi noise itu kita bisa menghasilkan noise. Aplikasinya namanya itu noise erase. Jadi penghilang noise gitu ya. Jadi kalau sedulur-sedulur ingin mencoba ya silahkan gitu. Jadi kita kalau ingin berkarya tidak usah khawatir dengan keadaan, manfaatkan dulu yang ada ya. Sebelum kita bisa berkembang lebih bagus atau lebih banyak seperti youtuber lainnya ya. Akhirnya ini baru pemula. Jadi sama-sama kita memanfaatkan alat-alat atau ruangan yang ada. Kebetulan alat-alat sound system ini sebelum saya coba bikin konten ini memang sudah ada ya. Karena anak juga hobi band. Ini satu set sebetulnya alat band ini. Ada sound systemnya, ada 3 untuk gitar, led, kemudian rhythm, kemudian bass. Kemudian drumnya drum elektrik, kemudian ini gitar popong, gitar biasa,
kemudian ini Yamaha keyboard PSR 620 cukup untuk mengiringi, bisa lah gitu ya. Gitu, untuk mengiringi kan bisa. Jadi satu grup ini bisa kita mainkan gitu ya. Kalau untuk latihan sih sudah pernah dicoba ya. Karena memang saya juga hobi, tapi saya tidak bisa memainkan alat ya. Tidak seperti orang-orang lain kan. Paling kita ini bisa ini ya main grip aja gitu. Tapi kalau udah kita nyanyi udah tidak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi saya pesankan ya untuk sedulur-sedulur yang pemula ini, yang ingin berkarya di bidang hobi. Itu kan karya itu kita munculkan kan dari hobi ya. Hobi kemudian kita timbul ide baru kita praktekkan. Nah, kebetulan kalau memang ada hobi itu bisa diterapkan ya, bisa dikaryakan hobinya itu agar kita itu, kalau seperti saya ini kan salah satu untuk pengobat tua ya, dalam arti agar kita itu tidak stres, kita tidak terlalu stroke dini gitu ya. Jadi kita harus banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya badan itu bergerak, atau kita menyanyi atau mulut kita berucap gitu ya. Itu merangsang sel-sel saraf kita itu jadi berkembang bagus gitu ya, daripada kita itu istilahnya sudah tua begini tidak ada kegiatan, duduk tidur makan gitu. Itu yang bikin membahayakan ya. Apalagi yang sekarang ini kan penyakit menyerang tidak tua maupun muda ya. Yang di muda pun stroke dini sudah ada gitu. Justru itu sebelum terjadinya yang tidak kita inginkan, penyakit-penyakit. Nah ini sebetulnya saya udah agak kena hampir setengah stroke gitu ya. Justru itu saya menggiatkan dengan bikin konten ini. Sebetulnya saya udah katakan udah ini ya, udah tuir gitu istilahnya ya, udah tua gitu, buat apa gitu. Tapi agar hobi ini kita bisa manfaatkan, kemudian kita juga istilahnya bisa mudah-mudahan bisa berkaya, bisa memberikan tutorial pada pemula-pemula yang ingin berkarya. Kemudian ini juga salah satu ya untuk kita menghilangkan stres. Nah, justru dengan adanya kegiatan ini, kita pemanfaatan ruangan ini bisa hobi kita tersalurkan kembali. Karena selama dari muda sampai tua itu kan kita bekerja tidak henti ya, tidak istirahat. Justru masa-masa tua ini kita menggunakan yang sifatnya senang. Senang itu dalam arti ya bukan bermusik aja gitu. Kalau memang bisa ngaji ya ngaji, atau bisa ya yang lain berkebun ya berkebun gitu ya. Atau bisa yang bercocok tanam, atau yang bisa mengelola kolam ikan gitu. Tapi di masa-masa tua tuh ada kegiatan. Walaupun itu istilahnya bukan rutinitas ya, tapi kita ada otak juga, kita di menstimulir lagi ya untuk berpikir terus. Karena kalau kita ada kegiatan, kalau ada karya, kalau udah ada usaha, kita kan ini otak harus berpikir gitu ya. Tidak mungkin beda dengan kalau tidak kita punya kegiatan. Mungkin kita makan tidur gitu ya, duduk kemudian kita ngopi ya. Nah itu mungkin yang akan bisa mendatangkan penyakit. Justru ini dengan adanya ruangan ini, kemudian kita ada hobi, kemudian kita bikin konten-konten ini, jadi untuk salah satu contoh untuk pemula, kalau memang ingin berkarya tidak usah apa dulu, tapi bagaimana kita memulainya dengan yang ada. Dulu juga saya tuh
dengan hobi ini nggak langsung ada gitu kan. Ya kita nyicil satu-satu, mulai mungkin gitar yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian gitar kan tanpa sound system nggak bisa. Kemudian kita beli sound system 1, 2, 3 perangkat gitu ya. Terus juga waktu muda saya pernah gitu istilahnya punya sound system lapangan gitu ya, yang disewakan. Tapi karena saya hobi di mixer, jadi ya jadi operator aja. Kita selama ini operator. Yang lain itu tidak ada kegiatan apa-apa. Alat musik ya kita senang mendengarkan. Lain itu tidak ada itu. Ya inilah ruangan yang bisa saya contohkan. Jadi pemula atau sedulur-sedulur yang baru ingin memulai silahkan. Ya, jangan istilahnya takut atau khawatir nanti bagaimana, tapi kita coba dari mulai yang kecil. Kita pupuk, yang penting konten kita stabil ya. Akhirnya YouTube kita berkembang, nah itulah baru kita pilih mau arah kemana kita kegiatan tersebut. Oke, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.